Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke praktikum sesi 2 ya. Di sini karena kita sebelumnya adalah OSK berarti sesi keduanya itu adalah SIAK ya atau Sistem Informasi Akuntansi Komputer. Oke, langsung saja ke materinya. Baik, sekarang kita masuk ke aplikasi MyObi. Nah, pertama kalian pakai yang file yang kemarin aja, kalian open. Kita pakai perusahaan yang sebelum-sebelumnya aja. Oke, yang ini. Ini saya nggak pakai password, jadi oke aja. Terus pilih yang paling bawah, continue. Terus oke aja. Ini saya pilih yang no. Nah, sekarang materi kita adalah cara membuat inventory ya pada sebuah perusahaan. Jadi di sini yang pertama kalian pilih yang inventory ini di sebelah payroll sama card file di tengah-tengahnya ini ada inventory. Kalian pilih yang item list. Nah, di sini saya waktu itu udah pernah nyoba kayak buat inventory, namanya itu adalah mouse. Jadi kayak kita membelanjakan sebuah mouse untuk perusahaan kita. Nah, caranya bagaimana untuk membuat seperti ini? Jadi nanti aktivitinya kalian screenshot lagi kayak sebelumnya cara-caranya. Jadi kalian setiap step tuh kalian screenshot ya untuk aktivitinya. Selanjutnya cara untuk membuat sebuah inventory barang seperti ini, kalian pilih yang new. Habis itu kalian di sini item numbernya misalnya barang, kan di sini kan saya udah nama item numbernya kan BRG 001. Nah, di sini saya nggak boleh sama ya untuk item numbernya. Nah, kalau kalian kan belum buat nih, berarti kalian nama item numbernya itu BRG 001. Karena saya udah ada 001, berarti saya nambahin ke jadi 002. Gitu ya. Selanjutnya kalian enter aja. Seperti ini. Habis itu apa barang yang ingin kalian di inventory kalian itu apa? Misalnya saya pengen sebuah keyboard. Bentar. Sebuah keyboard ya. Atau jangan keyboard deh, memori aja. Oke, misalnya di sini kalian pengen yang ada di inventory kalian itu adalah sebuah keyboard ya. Kalian membelanjakan atau menyimpan sebuah keyboard untuk perusahaan kalian. Keyboard kayak gini. Terus kalian enter aja. Seperti itu ya. Udah kalian enter. Nah, di sini kalian ada pilihannya nih. Kamu ingin membeli barang ini atau menjual atau dijadiin sebuah inventory. Nah, kalau misalnya kalian jatuhnya kayak perusahaan reseller gitu, berarti kan kalian hanya membutuhkan, kalian kan hanya membeli lalu menjual lagi, ya kan? Di sini kalian pilihnya yang kalian pilih yang expensive, bawahnya juga yang bawahnya income. Karena kan ketika kita menjual, kita pasti mendapatkan keuntungan kan? Nggak mungkin dong kalau kita menjual terus kita dapatkan kerugian, kan nggak mungkin. Nah, jadi ketika kita menjual berarti kita mendapatkan keuntungan. Nah, ini disebut dengan income. Gitu ya. Nah, ini untuk membuat sebuah reseller, perusahaan reseller. Tapi kan di sini saya kasih materi kita tentang inventory ya. Berarti kita checklist tiga-tiganya seperti ini. Karena kalau di inventory kita ya bisa menyimpan barang itu, bisa menjual atau bisa membeli lagi. Nah, itu gunanya untuk inventory. Nah, habis itu kalian untuk di cost of sale-nya kalian pencet, kalian pilih gitu kan. Kalian pilih yang diskon nih. Ini kan awalnya belum ada nih kayak ginian. Awalnya kalau kalian belum pernah bikin sebuah inventory, kalian pasti belum ada. Nah, cara untuk membuatnya itu kalian new aja. Nah, kayak gini, kalian bakal langsung pilih yang cost of sale, ini cost of sale juga. Lalu akun number itu misalnya di sini akun numbernya yang belum tuh berapa ya? 4.000 coba misalnya. 7.000 coba. Kayak gini ya, akun numbernya ini cuma buat akun numbernya doang. Habis itu akun name-nya apa? Kalian misalnya di sini namanya itu adalah sebuah tulisan diskon barang misalnya. Kayak gini. Kalian create ya kayak tadi, kayak kalian menjadi new, terus kalian oke aja. Kayak gitu ya. Terus kalian pilih lagi yang diskon barang. Kalian use. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya,
Di sini kan saya udah ada income-nya nih. Pasti kalau kalian bikin tuh awalnya belum ada. Nah, cara untuk membuatnya itu kalian pilih yang new. Nah, habis itu kan di sini kan tunggu bentar. Kalian pilih ini, kalian pilih new ya, new. Terus akun tipenya itu kalian pilih yang income. Lalu akun numbernya di sini kan 002 tuh udah ada. Berarti sini coba kalian ganti jadi 003. Kalian enter. Terus kalian misalnya di sini itu tadi kan namanya apa? Pendapatan coba ya. Kalian tulis aja di sini pendapatan aja. Pendapatan. Seperti ini ya. Kalian oke aja. Terus kalian pilih yang pendapatan. Ini kan kalian pasti belum ada yang pendapatan coba ini karena ini saya udah coba sebelumnya. Nah, jadi saya saranin untuk membuat baru dengan cara ya tadi kalian new, terus pilih tadi tulis nama akun nomornya berapa, terus di enter lalu akun name-nya apa. Karena saya udah buat yang pendapatan, jadi saya tinggal masuk ke pilih yang pendapatan, terus kalian use akun. Nah, selanjutnya untuk aset akun of inventory itu kalian pilih barang. Pasti kan kalian belum ada barang nih. Di sini kalian bikin aja dengan cara kalian new, terus pilih ininya other asset bener. Terus karena akun nomornya 3 udah ada, berarti kalian tambahin 1 jadi 4. Ini terserah kalian ya akun nomornya. Yang penting nggak boleh sama akun nomor yang sebelumnya. Karena tadi barang udah ada, misalnya di sini kalian pilih tulisannya itu adalah barang juga, tapi barang 2 misalnya gitu. Nah gitu ya. Kalian oke. Terus kalian pilih lagi di sini karena barang tadi kan ini untuk sebuah keyboard ya. Sebuah mouse yang saya udah bikin pertama, habis itu untuk barang barunya saya bikin lagi yaitu barang 2. Terus kalian use account. Kayak gini. Terus selanjutnya itu misalnya nih ya kita uncheck list yang buy sama sell. Maka details membeli sama details menjual itu tidak bisa dibuka atau dikunci. Nah, jadi kita checklist gini, terus kalian cek lagi apa namanya? Item detailsnya ini kosongin aja, buying nih. Pada buying details di sebuah keyboard itu untuk harganya misalnya di sini harganya 100.000. Kalian enter aja. Nah, buying unit of measure-nya kalian ketik unit, jadi per unit kita belinya. Nah, di sini kita misalnya membeli sebuah keyboard itu sebanyak 10 unit ya. Terus kalian oke. Terus habis itu kalian pilih yang pajak pembayaran ini kalian kalau misalnya ingin menjual keyboard kalian yang udah dibeli, kalau kalian kasih pajak juga bisa. Ini pajak pembayaran yang sebelumnya sebelumnya yang di minggu sebelumnya kan sudah saya ajarin cara membuat sebuah pajak ya. Nah, kalian use aja kayak gini. Oke, kalau udah kalian lihat yang selling. Ini kan kita membeli, kalau kita membeli seharga 100.000 plus pajak ya kan, 1 unit. Nah, kalau misalnya kita menjual keyboardnya, kita punya barang nih, kita di inventory di company kita punya barang keyboard gitu kan, terus karena nggak kepake terus kita jual. Nah, cara menjualnya itu kalian mau berapa? Kalian kan kalau namanya menjual itu berarti ingin mendapatkan keuntungan ya. Kalau tadi kita membelinya seharga 100.000 per unit, jadi di sini kita mau berapa? Misalnya kalian mau jual 150. Ya kan? Satuannya itu unit. Nah, habis itu di sini per selling ya. Per selling kalian mau berapa? Misal mau ngejual mau keyboard itu berapa item. Misalnya kita menjual itu 10 item. 10 keyboard. Satunya itu 150.000. Karena kita ingin menjual berarti kita untuk mendapatkan income ya kan. Nah, karena kalian membelinya itu mendapatkan pajak, berarti kalian menjualnya juga harus mendapatkan pajak. Gitu ya. Kalian pilih PPN, pajak pembayaran, terus kalian oke. Nah, jadi sudah masuk nih untuk barang kedua. Jadi di inventory kalian udah mempunyai sebuah mouse dan keyboard. Mouse-nya itu yang saya buat yang pertama, dan yang barang kedua itu adalah sebuah keyboard. Begitu ya, itu untuk di sini ada sell price-nya seharga 120.000 dan 150. Kan awalnya itu
keyboard itu kan 100.000 ya kita beli. Jadi kita ngejualnya itu seharga 150.000. Begitu ya. Nah, itu aja sih untuk materi kita pada pertemuan ketiga tentang inventory. Jadi kita kayak membuat sebuah membeli barang lalu kita menjualnya lagi dengan mendapatkan income atau keuntungan. Sekian dari saya, jika kurang ada yang mengerti bisa langsung aja tanya nanti di sesi Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.